Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi teknologi pembelajaran. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan urgensi teknologi pembelajaran itu? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama saya yaitu Nafika Rahmawati. Tempat tanggal lahir saya yaitu Gresik, 07 Desember 2002. Alamat rumah saya yaitu Dusun Sononggabel, Desa Jedis, Kecamatan Pace. Dan untuk riwayat pendidikan saya, kalian bisa baca mulai dari TK, SD, SMP maupun SMK. Untuk saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Materi kali ini yaitu mengenai urgensi teknologi pembelajaran. Kira-kira apa ya urgensi teknologi pembelajaran itu? Untuk materi yang pertama yaitu pengertian teknologi pembelajaran. Untuk poin A, teknologi pembelajaran adalah usaha sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar untuk suatu tujuan pembelajaran khusus, serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi manusia dan non-manusia. Maksudnya di sini non-manusia yaitu seperti teknologi, agar belajar dapat berlangsung secara efektif. Baik, untuk selanjutnya pengertian dari teknologi pembelajaran, yaitu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Selanjutnya yaitu poin C. Teknologi pembelajaran adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mengatasi masalah belajar dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari teknologi pembelajaran. Ruang lingkup teknologi pembelajaran yaitu yang pertama ada desain, yang kedua ada pengembangan, dan yang ketiga ada pemanfaatan, keempat ada pengelolaan, dan terakhir yang kelima ada penilaian. Dari ruang lingkup yang pertama yaitu mengenai desain. Apa saja yang perlu direncanakan dalam menggunakan desain? Yaitu yang pertama kita harus mempersiapkan desain, yang kedua pesan, dan yang ketiga strategi, dan yang keempat adalah karakter siswa. Mengenai ruang lingkup yang kedua yaitu pengembangan. Proses penyampaian bahan ajar kira-kira menggunakan media apa saja ya? Yang pertama yaitu menggunakan media cetak, yang kedua audiovisual, yang ketiga menggunakan komputer, dan yang terakhir yang keempat menggunakan multimedia. Mengenai ruang lingkup yang ketiga yaitu pengelolaan. Kira-kira kawasannya dalam pengelolaan teknologi pembelajaran itu meliputi apa saja? Yang pertama yaitu proyek, yang kedua ada sumber, yang ketiga penyampaian, dan yang keempat adalah informasi. Dan untuk meliputi pengendalian teknologi pembelajaran yaitu meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan supervisi. Selanjutnya ruang lingkup yang keempat yaitu penilaian. Dalam penilaiannya meliputi apa saja? Yang pertama yaitu program, yang kedua proyek, dan yang ketiga adalah produk. Dalam proses penentuan penilaian itu terkait memadainya atau tidaknya pembelajaran dan belajar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi teknologi pembelajaran. Fungsi yang pertama yaitu untuk membantu proses belajar mengajar dan meningkatkan pembelajaran. Yang kedua untuk memecahkan masalah belajar.
Yang ketiga, sebagai sarana informasi yang mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat, sebagai penghubung antara guru dan siswa dalam berdiskusi, menanggapi ataupun menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai urgensi teknologi pembelajaran. Kira-kira seberapa pentingkah teknologi pembelajaran dalam dunia pendidikan itu? Baik, teknologi pembelajaran di dunia pendidikan itu sangat penting karena teknologi pembelajaran berupaya untuk memacu atau merangsang dan memicu atau menumbuhkan belajar. Maksudnya yaitu menekankan pada hasil belajar dan menjelaskan bahwa belajar adalah tujuannya dan pembelajaran adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalamnya memuat komponen sumber belajar meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan yang digunakan untuk membelanjakan peserta didik pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, dengan adanya teknologi pembelajaran dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih berkembang sehingga hasil yang diperoleh menjadi maksimal dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Baik teman-teman, kalian sudah tahu kan mengenai urgensi teknologi pembelajaran itu? Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih buat teman-teman. Hidup damai adalah seni, masak daging beri kemiri. Bersyukur kawan, di hari ini sejuta nikmat telah diberi. Saya kira cukup video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.